Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kiai Haji Muhammad Zuhri Zaini BA selaku pengasuh Pondok Pesantren Nurul Jadid. Yang kami hormati Kiai Haji Abdul Hamid Wahid MAG selaku Kepala Pesantren Pondok Pesantren Nurul Jadid sekaligus Rektor Universitas Nurul Jadid. Yang saya hormati Segenap Sivitas Akademika Universitas Nurul Jadid. Dan yang saya hormati Bapak Fahrudin selaku dosen pembimbing. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita terhadap Allah SWT, karena berkat limpahan rahmat-Nya lah saya bisa melakukan presentasi ini. Tak lupa pula, sholawat serta salam tetap kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena beliaulah yang membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, yakni ajaran Islam seperti yang kita rasakan saat ini. Perkenalkan, nama saya Lailatul Syarifah dari Program Studi Ekonomi Fakultas Sosial Humaniora, yang mana pada kesempatan ini saya akan memaparkan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Efektivitas Promosi, Harga, dan Kualitas Layanan terhadap Kepuasan Konsumen Kianas Darul Sumber Baru Jember. Dalam video ini, saya akan sedikit menjelaskan. Baik, langsung saja. Indonesia dengan populasi yang besar dan memiliki keberagaman budaya justru memiliki pasar yang sangat heterogen, yang mana setiap segmen konsumen menunjukkan preferensi, kebutuhan, dan daya beli yang unik untuk menciptakan peluang yang sangat besar bagi berbagai jenis bisnis untuk berkembang. Namun, keberagaman ini juga menimbulkan tantangan bagi pelaku usaha untuk memahami dan memenuhi pasar yang dinamis. Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai peraturan perundang-undangan untuk mendukung perkembangan UMKM, yang mana peraturan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari permodalan, kemudahan berusaha, hingga perlindungan konsumen. Peraturan-peraturan tersebut memberikan kerangka hukum yang jelas bagi UMKM dalam menjalankan usahanya, termasuk dalam menetapkan harga, kualitas produk, dan pelayanan konsumen. Usaha mikro kecil menengah atau yang familiar di telinga kita UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia, yang mana karena hal ini dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi. Usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Kabupaten Jember memainkan peran penting dalam perekonomian lokal, berkontribusi yang signifikan terhadap penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi daerah. Dan menurut data, jumlah usaha mikro di Kabupaten Jember sudah mencapai sekitar 612.000 unit. Pemerintah Kabupaten Jember melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro atau bisa disebut Diskopum aktif memberikan berbagai layanan dan fasilitasi untuk mendukung pengembangan UMKM. Layanan tersebut mencakup pembuatan surat keterangan usaha atau SKU, layanan nomor induk berusaha NIB, fasilitasi sertifikasi produksi pangan industri rumah tangga atau bisa kita sebut SPP PIRT, hingga konsultasi online. Nah, untuk meningkatkan akses pasar bagi produk UMKM, Diskopum Jember telah meluncurkan aplikasi online bernama J-Point, Jember Pasar, dan Pojok Informasi Terkini, yang mana platform ini berfungsi sebagai media pemasaran produk, koperasi, dan usaha mikro secara digital, membantu pelaku UMKM menjangkau konsumen yang lebih luas. Alasan mengapa saya tertarik dalam mengambil judul ini, khususnya tempat penelitian yakni di Kianas Darul Sumber Baru yang berlokasi di Jember, merupakan salah satu contoh usaha retail yang terus berupaya meningkatkan kepuasan pelanggan melalui berbagai pemasaran. Salah satunya adalah dengan menawarkan promosi menarik, harga yang bersaing, dan pelayanan yang berkualitas. Namun dalam prakteknya, sejauh mana ketiga faktor tersebut efektif dalam meningkatkan kepuasan konsumen masih menjadi pertanyaan yang perlu dikaji lebih lanjut. Baik, rumusan masalah dari penelitian ini terdapat 4. Yang pertama,
Sejauh mana promosi yang dilakukan Kirana Store Sumber Baru Jember berpengaruh terhadap keputusan pembelian dan tingkat kepuasan konsumen? Yang kedua, bagaimana pengaruh harga produk terhadap persepsi konsumen mengenai nilai dan kualitas produk yang ditawarkan oleh Kirana Store Sumber Baru Jember? Yang ketiga, seberapa besar kontribusi kualitas layanan yang diberikan Kirana Store Sumber Baru Jember? Dan yang terakhir, adakah interaksi antara variabel promosi, harga, dan kualitas layanan dalam mempengaruhi konsumen? Selanjutnya, tujuan penelitian kami yang pertama untuk menguji dan menganalisis pengaruh efektivitas promosi terhadap puasan konsumen Kirana Store Sumber Baru Jember. Yang kedua, menguji dan menganalisis pengaruh harga terhadap kepuasan konsumen Kirana Store Sumber Baru Jember. Yang ketiga, untuk menguji dan menganalisis pengaruh kualitas layanan terhadap kepuasan konsumen Kirana Store Sumber Baru Jember. Dan yang terakhir, untuk menguji apakah ada pengaruh yang mencakup terhadap semua variabel. Baik, manfaat penelitian kali ini yakni terbagi menjadi dua. Yang pertama, manfaat teoritis, yang mana penelitian ini diharapkan menambah wawasan keilmuan dan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori pemasaran, memperkaya pemahaman tentang bagaimana strategi promosi yang efektif dapat membangun hubungan yang lebih kuat dengan konsumen. Yang kedua, manfaat praktis, yang mana bagi peneliti sendiri, penelitian ini diharapkan dapat melatih kemampuan analisis dan ilmiah, serta memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat membantu pembaca memahami mekanisme promosi dan dampaknya terhadap perilaku konsumen, sekaligus menjadi referensi bagi penelitian lanjutan dengan variabel, metode, atau konteks yang berbeda. Untuk metode penelitian yang peneliti gunakan yakni kuantitatif dengan pendekatan asosiatif, yang mana dalam konteks ini penelitian asosiatif bertujuan menjelajahi korelasi atau hubungan di antara dua variabel ataupun lebih. Penelitian ini menggunakan data numerik dan menerapkan analisis statistik sebagai bagian dari proses penelitian kuantitatif. Populasi pada penelitian ini yaitu customer atau pelanggan Kirana Store Sumber Baru Jember, yang mana data yang peneliti dapat sementara yakni 500 pengunjung di setiap harinya. Pada penelitian ini, populasi sudah ditentukan secara detail dan pasti sehingga dalam menghitung sampel, peneliti menggunakan rumus Isaac dan Mitchell dengan tingkat kepercayaan 95%. Pada penelitian ini, peneliti akan memilih menggunakan kuesioner menjadi alat untuk mengumpulkan datanya. Mungkin sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.